Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Aulia dengan NIM 23050760009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mula Warman 2023 kelas A. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori kritik sastra antropologi. Teori kritik sastra antropologi merupakan pendekatan dalam studi sastra yang memfokuskan analisis pada aspek-aspek kebudayaan yang tercermin dalam karya sastra. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana budaya, adat istiadat, tradisi, nilai, dan kepercayaan masyarakat diwakili dalam karya sastra, serta bagaimana karya tersebut berperan dalam mempertahankan atau merubah elemen-elemen kebudayaan. Yang pertama ada pengertian kritik sastra antropologi. Kritik sastra antropologi menyoroti hubungan antara sastra dan kebudayaan. Dalam konteks ini, sastra tidak hanya dilihat sebagai karya imajinatif atau estetis, tetapi juga sebagai dokumen yang merekam dan mencerminkan adat istiadat, kepercayaan, nilai, mitos, dan ritual masyarakat tempat. Karya tersebut diciptakan. Menurut James Clifford Geertz, seorang antropolog budaya terkemuka, budaya adalah sistem makna yang dianut oleh suatu masyarakat. Dengan pendekatan ini, karya sastra dipahami sebagai cermin dari sistem makna tersebut dan mempresentasikan struktur budaya yang kompleks. Kemudian, materi selanjutnya ada konsep utama dalam kritik sastra antropologi. Beberapa konsep utama dalam kritik sastra antropologi meliputi mitos dan legenda. Mitos tidak hanya dilihat sebagai cerita rakyat yang diwariskan, tetapi juga sebagai perangkat ideologis yang membantu masyarakat memahami dan menginterpretasikan realitas mereka. Kemudian ada ritual dan tradisi. Antropologi sastra menganalisis bagaimana ritual-ritual budaya dan tradisi ditampilkan dalam karya sastra. Ritual ini dapat mencakup berbagai bentuk upacara keagamaan, perayaan adat, atau praktek sosial lainnya. Kemudian ada nilai dan norma sosial. Melalui kritik sastra antropologi, kita dapat memahami bagaimana norma-norma seperti etika, moralitas, dan aturan sosial dibentuk dan ditampilkan dalam karya sastra. Norma ini bisa terkait dengan gender, kelas sosial, atau hubungan kekuasaan. Kemudian ada relasi kekuatan dan identitas. Pendekatan antropologi sastra juga melihat bagaimana karya sastra mencerminkan hubungan kekuasaan dalam suatu budaya, termasuk antara penjajah dan yang dijajah, laki-laki dan perempuan, atau kelas atas dan kelas bawah. Karya sastra dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengartikulasikan identitas budaya mereka dalam menghadapi dominasi atau perubahan eksternal. Materi selanjutnya ada tokoh-tokoh penting dalam kritik sastra antropologi. Yang pertama ada Bronislaw Malinowski, antropolog yang menganggap karya sastra sebagai cerminan dan institusi sosial dan budaya masyarakat. Kemudian ada Claude Levi-Strauss. Levi-Strauss terkenal dengan pendekatan strukturalnya dalam menafsirkan mitos dan cerita rakyat. Kemudian ada James Clifford Geertz. Geertz memberikan kontribusi penting dengan conceptic description, deskripsi mendalam analisis budaya yang juga diaplikasikan dalam kajian sastra. Kemudian ada pendekatan dan metode kritik sastra antropologi. Dalam melakukan kritik sastra antropologi, beberapa metode yang dapat digunakan antara lain yang pertama ada analisis kontekstual, yakni meneliti kontekstual budaya dan sejarah tempat karya sastra itu diciptakan, misalnya memahami latar belakang, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat yang digambarkan dalam novel atau cerita. Kemudian ada pendekatan simbolik, mengenal simbol-simbol budaya yang terdapat dalam karya sastra. Contohnya seperti simbol keagamaan, simbol alam, atau simbol sosial, dan bagaimana simbol-simbol tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya. Kemudian ada studi mitos dan ritual.
yakni meneliti bagaimana mitos dan ritual budaya dipresentasikan dalam karya sastra dan peran apa yang mereka mainkan dalam memperkuat atau mempertanyakan nilai-nilai budaya. Baik, sampailah pada kesimpulan. Kesimpulannya, kritik sastra antropologi memberikan kerangka kerja yang kaya untuk memahami hubungan antara sastra dan budaya dengan meneliti bagaimana karya sastra merefleksikan adat istiadat, kepercayaan, mitos, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat sastra sebagai produk budaya sekaligus alat untuk memahami dan mengkritik budaya. Baik, sekian penjelasan materi mengenai teori kritik sastra antropologi yang barusan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.